Wak, jadi kisah horor kali ini berasal dari wawa aku yang namanya Arya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Halo Arya. Nah, kisah ini Wak berdasarkan pengalaman pribadi yang Arya alami pada tahun 2007 pada saat Arya ini masih kelas 3 SMA. Nah, kebetulan di tahun itu Wak, Arya ini baru aja selesai ujian akhir semester pertama. Nah, karena udah masuk musim liburan Wak, jadi si Arya ini bersama 6 orang sahabatnya berencana untuk pergi liburan ke sebuah pantai di hari Sabtu Wak. Dan yang berangkat waktu itu adalah Arya, Joni, Ali, Faris, Hans, Ruli, dan juga Akbar. Laki-laki semua, 7 orang mereka ya. Nah, karena lokasi tujuan mereka ini berada di wilayah Jawa Barat juga, akhirnya mereka tetap menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sana. Nah, singkat cerita, di hari Sabtu itu jam 7 pagi, mereka bertujuh pun janjian lah di sebuah tempat yang memang sudah mereka tentukan, Wak. Nah, pada saat itu mereka agak sedikit ngaret, karena mereka masih menunggu Ruli sama Akbar yang belum juga nyampe-nyampe di titik temu itu. Mana lah anak berdua nih, kok belum datang juga, Wak. Gitu, udah tunggu aja bentar lagi paling mereka datang tuh, gitu kan. Dan sampailah nggak lama kemudian, Ruli sama si Akbar ini pun tibalah di titik kumpul. Itu pun tuh mereka nyampe kayak diomelin gitu loh Wak sama anak-anak gara telat. Kok ini dari mana aja jadi telat kita berangkat liburan kan? Tapi yang ngomel-ngomel bercanda Wak. Nah, Ruli yang nggak terima diomelin Wak, akhirnya dia bilang, "Woi, aku tuh telat datang ke sini sama Akbar gara si Akbar tadi nunggu mama ya berangkat ke pasar dulu. Makanya itulah kami terlambat. Jadi kalian jangan salahin aku, salahin si Akbar," katanya. Nah, tapi pada saat itu Arya sama kawan-kawan yang lain kan udah nggak mau nunggu, udah nggak mau dengar alasan apapun kan. Mereka udah nunggu lama. Yang mereka pikirkan hanyalah ya udah ayolah kita berangkat, jangan sampai kesorean pula kita nanti nyampe sana, kata gitu. Dan waktu akhirnya mereka berangkat menuju ke pantai itu ber-7 orang naik motor semuanya. Di perjalanan ya baik-baik aja lah tuh, have fun aja mereka tuh. Sampai akhirnya mereka tiba di pantai sekitar jam 12 siang. Nah, itu kan padahal situasinya lagi siang bolong kan Wak ya. Tapi kondisinya waktu itu lagi mendung Wak, gelap kali di sana, bahkan udah mulai kayak gerimis-gerimis tuh. Nah, tempat liburan yang sebenarnya mereka tuju ini Wak bukan di pantai itu saja nih, tapi agak nyebrang. Jadi ada kayak pulau kecil gitu mereka mau ke sana. Dan kalau misalnya mau ke sana mereka tuh harus pakai perahu kecil gitu Wak, dan memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Dan kalau misalnya hujan bisa sejam lebih itu Nat, kata si Arya. Dan sebelum menyeberang Wak, mereka berencana untuk istirahat sejenak. Nah, kebetulan juga udah mau masuk waktu zuhur. Jadi kita istirahat bentar, sholat zuhur dulu, dan sambil kita nunggu nih sampai cuaca sedikit terang lah paling enggak, kata Arya. Nah, tapi Wak pada saat itu Akbar yang tadi telat itu menolak Wak untuk beristirahat. Udahlah weh, mending kita berangkat sekarang aja biar nyampe di sana lebih cepat dan sekalian capek aja gitu di sana. Nanti istirahat sama sholat di sana juga aja, kata Akbar. Nah, waktu itu Arya sama kawannya Ali nolak. Mendung ini udah gelap kali loh. Mending kita tunggu aja sebentar di sini sampai dikit terang. Masih jam 12 nih sampainya di sana. Tunggu aja lah dulu di sini, Bar, kata si Arya sama kawannya tadi kan. Nah, tapi pada saat itu kawan-kawan yang lainnya malah setuju sama si Akbar. Dia bilang, "Betul juga sih, Wak," kata si Akbar. "Mending kita nyebrang sekarang aja biar cepat sampai kita. Dan di sana kita bisa langsung istirahat. Sekali capek aja, Wak," kata mereka. Arya pun kembali nahan teman-teman, "Jangan, Wak. Jangan kalian nyebrang dengan kondisi kayak gini. Bentar lagi hujan angin loh ini. Tunggu agak reda dikit aja lah," katanya. "Alah udahlah tuh, nunggu apa lagi? Dan nanggung kali ini sampai sini, bersana aja lah kita langsung. Apa pula nunggu lagi?" Itu kata si Akbar Wak, meyakinkan kawan-kawannya. Dan pada saat itu teman-teman yang lain pun jadi setuju sama Akbar. Sehingga Arya sama kawan yang satu lagi tuh mau nggak mau menuruti lah kemauan teman-teman yang lain kan. Walaupun saat itu jujur Nat, hati aku udah nggak enak kali perasaannya. Ya pasti ada rasa khawatir lah si Arya itu Wak. Mereka menyeberang menggunakan perahu kecil loh, bukan kapal besar. Perahu kecil, pas pula lagi hujan angin. Walaupun memang lokasinya nggak terlalu jauh dari bibir pantai, tapi cukup beresiko juga lah kan. Tapi mau kayak gimana lagi, kawan-kawannya pada bersikeras mau nyebrang. Nah, ada tuh rombongan Arya dan 6 sahabatnya pun langsung lah menyewa perahu untuk menyeberang. Nah, tapi yang bikin Arya agak kesal lagi di sini adalah si abang-abang penyewaan perahu itu malah tidak menyarankan mereka buat nunggu hujan berhenti atau gimana gitu loh Wak. Padahal kondisi cuacanya kan memang lagi tidak memungkinkan untuk menyeberang kan. Tapi abang-abang penyewaan perahu ini malah, "Oke, ayo bayar dulu sekarang. Udah siap semua? Ayo berangkat," gitu. Dan akhirnya apa boleh buat lah kan, Arya pun langsung lah menyeberang bersama dengan yang lain. Masing-masing dari mereka memang dikasih kayak pelampung gitu Wak selama perjalanan. Dan pada saat itu mereka berangkat kurang lebih jam 12.30 siang bersama 2 orang abang-abang yang memang mengoperasikan perahu. Jadi mereka ber-9. Di perjalanan Wak, Arya nggak lepas mendoa dia tuh, karena memang dari awal perasaan kan udah nggak enak kali kan, karena khawatir dengan kondisi cuaca waktu itu. Dan betul aja Wak, semakin jauh mereka belayar, kondisi cuaca bukan malah mereda, malah makin buruk. Hujan makin deras, langit makin gelap, alhasil ombak makin tinggi. Saking tingginya ombak waktu itu, Nadia, aku nengok ombak tuh macam udah siap kali melahap perahu kami itu. Dan betul Wak, betulan baru setengah jalan mereka tuh, perahu mereka pun langsung dihantam ombak besar dari sisi samping. Diar langsung.
terbalik perahunya. Kalau terbalik gini kan otomatis mereka tercebur semua lah ke laut itu kan. Pada panik itu semua, tapi untungnya karena mereka sudah menggunakan pelampung ya jadi semua ngambang. Ngapung, cepat ngapung lagi tuh ke permukaan air kan. Nah, dalam keadaan panik mereka pun berusaha membalikkan itu perahu dan juga berusaha mengeluarkan air yang di dalam perahu itu biar bisa perahu ini balik ngapung lagi. Dan tidak lama kemudian perahu pun kembali mengapung dan mereka pun bahu membahu berusaha menaiki kembali perahu tersebut. Wah. Dan karena kejadian ini Arya mengaku betul-betul aku dibikin trauma kali, aku udah gak berani lagi naik perahu atau kapal sampai sekarang. Nah, dia katanya, ya iyalah Wak, menurut Ngana terombang ambing kayak itu cuman paniknya tuh aku aja juga agak panik kan kalau naik Dumai Express itu kalau misalnya mau nyebrang ke Balai. Nah, setelah semuanya naik ke perahu, Arya pun menghitunglah jumlah penumpang di sana ya kan. 1, 2, 3. Nah, anehnya setelah dihitung cuman ada 8 orang yang berada di atas perahu tuh. Tadi kan mereka berapa orang? 9 kan, 7 mereka, 2 orang abang-abang perahu kan. Loh kok ini cuma 8 kurang 1 nih berarti. Wih, siapa yang nggak ada di sini? Siapa ya? Setelah diperiksa ternyata mereka menyadari bahwa yang tidak ada di perahu adalah siapa? Akbar. Betul, Akbar yang bersikeras untuk nyebrang tadi itu nggak ada. Otomatis panik lah semua kan, kondisi mereka basah kuyup, cuaca buruk, gelombang tinggi. Terus salah satu teman mereka nggak ada di perahu. Macam mana itu? Dan mendengar hal itu, abang-abang penyewaan perahu itu pun langsung bergegas turun lagi ke laut untuk bisa mencari keberadaan Akbar di sekitaran perahu itu. Arya sama kawan-kawannya dah itu panik lah kan, berdoa lah mereka kepada Allah semoga Akbar baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa sama si Akbar. Semoga Akbar bisa ditemukan, berdoa terus kan. Tapi sayangnya sampai kurang lebih 2 jam mereka mencari, mereka belum juga berhasil menemukan Akbar. Akhirnya bang perahu tadi pun bilang, Mas sebaiknya kita balik dulu aja yuk ke pantai. Lebih baik kita minta bantuan ke pihak keamanan pantai, Mas. Oke Mas, setuju. Baliklah itu. Mereka berdelapan menuju ke daratan dan menuju ke pos keamanan pantai. Nah, selain memanggil keamanan pantai, si abang perahu ini juga mencoba memanggil kuncen dari pantai tersebut. Kita sebut aja Mbah Kuncen ya. Dan setelah itu abang-abang si perahu, Mbah Kuncen beserta 3 orang petugas keamanan pantai pun balik lagi tuh ke lokasi kejadian di mana Akbar menghilang. Nah, sambil menunggu proses pencariannya Akbar, Arya dan juga 5 temannya menunggu di pos penjagaan sekalian kayak bilas pakaian gitulah. Tentunya dalam keadaan panik, syok, takut dan bingung, mereka hanya bisa harap-harap cemas menunggu kabar mengenai sahabat mereka Akbar. Dan sampai waktu menjelang maghrib, rombongan yang Mbah Kuncen ini pun balik lagi ke pos keamanan pantai tanpa terlihat ada Akbar bersama mereka. Melihat hal itu, Arya langsung tanya, di mana Akbar sahabat kami, Pak? Mohon maaf Mas, kami belum menemukannya. Sepertinya dia dibawa oleh Nyai, kata Mbah Kuncen. Nah, mengetahui hal itu, Arya sama kawan-kawannya lemas langsung bingung harus berbuat apa. Yang ada di pikiran mereka pada saat itu adalah bagaimana ini caranya kami mengatakan kabar ini kepada keluarganya si Akbar. Kalau kami mau bilang Akbar meninggal, terus mana jasadnya si Akbar? Itu yang ada di pikiran mereka kan, Dan setelah mencari-cari cara untuk bisa mengabarkan pada keluarganya Akbar, akhirnya pihak keamanan pantai lah yang bersedia untuk membantu mereka mengabarkan kepada keluarganya Akbar tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan pada saat itu juga liburan mereka pun otomatis dibatalkan dan mereka pun baliklah ke rumah masing-masing. Dan sebelum pulang, Ruli, kalian masih ingat Ruli gak sih? Kawannya si Arya yang datang telat berdua sama si Akbar tuh, tiba-tiba Ruli aja bercerita. Tiba-tiba Ruli ini bercerita kalau sebenarnya Akbar itu tidak diperbolehkan sama kedua orang tuanya untuk pergi ke sini. Makanya pas ketemuan tadi sebelum berangkat itu, aku sama si Akbar tuh datangnya telat. Gegara apa? Gegara harus nunggu mamanya si Akbar ini berangkat ke pasar dulu. Makanya itulah si Akbar ini bisa kabur. Dan setelah dia kabur itu, aku memang lagi nunggu dia di mulut gang rumah si Akbar, Dan sebenarnya aku udah ngingetin Akbar, janganlah kau kabur kayak gini, Bar. Izin betul-betul dulu kok sama mamamu. Udahlah tuh gampang, nggak apa-apa, kata si Akbar masih ngeyel, Dan hal itu pula lah yang membuat Arya dan teman-temannya makin bingung lagi dan makin merasa bersalah lah, Mereka cukup khawatir bakal dicurigain sama keluarganya Akbar kalau mereka lah yang memaksa si Akbar untuk ikut. Padahal kan udah diingetin sama siapa kan, sama Ruli juga kan. Izin dulu betul-betul gitu, nggak mau si Akbarnya. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah dan udah nyampe di Depok sampai hampir tengah malam gitulah. Dan sesampainya di Depok, mereka pun langsung menuju ke rumah Akbar karena memang orang tua mereka masing-masing ini memang semua kumpul di rumah si Akbar, Isak tangis keluarga pun
pecah Wak ketika melihat teman-temannya Arya datang tanpa membawa anak mereka. Dan pada saat itu tim keamanan pantai lah yang menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa Akbar dan rombongannya Wak. Dan di sana tim keamanan juga berjanji akan terus mencari Akbar dalam 7 hari ke depan. Tapi sayangnya setelah 7 hari dilakukan pencarian, tim keamanan pantai pun masih belum bisa menemukan jasadnya Akbar. Dan dengan berat hati keluarga Akbar pun mengatakan kalau kami sudah ikhlas atas kepergian Akbar. Dan setelahnya Arya beserta 5 teman yang lainnya yang ikut pergi liburan itu Wak, dan juga pastinya teman sekolah yang lain pun langsung menggelar pengajian untuk bisa mengiringi kepergian sahabatnya mereka ini untuk selama-lamanya. Dan kisah ini belum berakhir Wak ya, karena di tahun berikutnya yakni tahun 2008 akhirnya Arya sama kawan-kawan yang lain pun lulus SMA lah itu. Kemudian mereka pun menjalani kehidupan masing-masing dengan sesekali berkumpul untuk sekedar ngopi dan juga silaturahmi Wak. Nah di tahun berikutnya, di tahun 2009 Arya ini diterimalah di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Kehidupannya pun berjalan normal-normal aja Wak, selain karyawan biasa lah gitu. Sampai 8 tahun si Arya itu kerja di sana, tepatnya di tahun 2017 adalah terjadi kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan Nadia. Nah, ini dia puncaknya Wak. Nah jadi ceritanya tim dan atasannya di perusahaan si Arya bekerja ini berencana untuk berlibur ke salah satu pantai di Jawa Barat selama 3 hari. Tapi bukan pantai yang dulu si Arya kunjungin sama kawan-kawannya Wak, bukan. Memang masih satu kawasan, cuman nggak di situ ya. Rombongan Arya memang cuman ngelewatin pantai itu aja, tapi bukan di situ titik mereka liburan. Pokoknya tujuannya Arya sama rombongannya memang masih jauh kali dari tempat pantai Akbar tuh hilang Wak. Udah lah tuh mereka berangkat ber-10 orang dengan membawa 2 mobil beriringan. Jadi satu mobil isinya 5 orang Wak. Nah singkat cerita di liburan mereka pun semua berjalan lancar, semua happy. Dan di hari keduanya kegiatan mereka ini adalah pergi ke pemandian air panas yang memang jaraknya kurang lebih 1 jam Wak dari villa tempat mereka menginap. Dan sesampainya mereka di tempat pemandian air panas itu, semua juga berjalan normal sesuai rencana, happy semuanya. Dan selesai dari berkegiatan dari pemandian air panas, mereka pun barulah balik ke villa. Dan waktu itu memang sudah mendekati maghrib. Dan waktu itu di mobil yang dinaiki Arya Wak, 2 orang kawannya sama atasannya ini bertiga udah tidur di perjalanan. Salah si Arya sama kawan yang lagi nyetir, kita sebut aja lah nama kawan ini Gildan ya. Arya duduk depan tuh kan. Nah pada saat di perjalanan itu tiba-tiba Arya nih udah kayak ngerasa lemes gitu Wak. Perasaan udah nggak enak lah. Tapi dia berupaya untuk tetap melek, untuk tetap positive thinking biar bisa nemenin Gildan ini lagi nyetir, seorang kasihan. Di perjalanan tuh ya Arya sama Gildan nyanyi-nyanyi lah di mobil biar nggak ngantuk kan. Nah pas di tengah-tengah perjalanan Wak, mereka melewati sebuah batu besar yang konon katanya dipercaya oleh warga sekitar di situ itulah wilayah angkernya. Dan setelah melewati batu tersebutlah situasi pun makin mencekam lagi Nadia, karena kondisi jalannya itu betul-betul kiri kanan hutan banyak pepohonan gitu, makin mencekam lah pokoknya. Cuma Arya sama Gildan tetap berusaha santai, tetap slay gitu, mereka nggak peduli, mereka padahal dalam hati dak-dudak tuh udah nggak enak perasaannya kan. Nah sampai ketika masuklah jalan yang naik turun Wak, dan di saat itu mereka harus melewati banyak sekali pohon pisang di kiri dan di kanan. Dan seketika Wak, disinilah Arya melihat ada sesuatu yang aneh di hadapannya. Kan kalau misalnya jalan naik turun kan otomatis lampu mobil kan ikut naik turun juga kan Wak. Nah pas lampu ini mengarah ke sebuah pohon pisang di depannya, Arya tiba-tiba berpikir dalam hati, kenapa pohon pisang tuh putih sendiri, beda pula sama pohon pisang ku tengok dari tadi. Pohon pisang warna hijau harusnya dulu. Pastikanlah dulu. Dah betul pas mobil makin mendekat, ternyata seperti yang kita duga-duga, warna putih yang Arya lihat itu adalah pocong. Wah, refleks Arya bilang, astagfirullahaladzim. Pisangnya disebut astagfirullahaladzim. Wah, kau tengok gak Wak tadi Wak? Si Gildan kan, aku tengok apa gitu, dia belakang. Gildan yang memang juga panik, dia tetap harus berusaha tenang, dia lagi nyetir kok. Udah nggak usah kau bahas lagi, cuma kita berdua ada di sini nih. Dah, istighfar doa. Dan mereka pun memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut tentang apa yang mereka lihat tadi Wak. Dan pada saat itu Arya pun juga berpesan sama Gildan, Wak, gak usah lah kau mainin dim lampu dulu, tau kan dim lampu buat jarak jauh sama jarak dekat tuh, gak usah dulu Wak. Mana bisa Wak, orang kondisi jalanan masih naik turun kok. Ya aku harus ngedim lagi, gini juga gak ada mobil, nanti gak tengok jalanan tuh, kata Gildan. Jangan dulu Wak, daripada nanti nengok yang aneh-aneh lagi. Ya udahlah. Dah tuh. Nah setelah ini Wak, kondisi jalan udah mulai stabil tuh, udah nggak naik turun lagi nih. Nah Arya yang sebelumnya merasakan suasana tegang dan mencekam menjadi sedikit agak lega Wak. Tapi baru lega bentar aja nih Wak ya, secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka Arya melihat ada sekelebat bayangan hitam dengan 2 cahaya merah yang langsung kayak menabrak tubuhnya si Arya Wak. Dan waktu ketabrak itu kan dia macam nggak bisa ngomong apa-apa kan, dah langsung
pingsan, nggak tersadarkan diri dia langsung. Dalam mobil lah dia, iya dalam mobil macam diketabrak sama yang sosok hitam tadi itu langsung terpingsan. Nah tapi Wak ya, Gildan kawan di sebelahnya ini bercerita kalau pada saat Arya ini nggak sadarkan diri, si Gildan tuh belum ngeh. Karena pada saat itu menurut Gildan, Arya tuh masih tetap sadar kok. Kapan dia pingsan? Nggak ada loh dia pingsan. Yang Gildan lihat si Arya ini masih tetap sadar, bahkan Arya meminta Gildan untuk menghentikan mobilnya, kemudian mengatakan, "Wak, berhenti Wak, aku pengen pulang." Itu kata Wak. Nggak usah aneh kau, pulang kemana? Udah lah. Nah waktu itu Gildan memang belum ngeh nih Wak, kalau misalnya yang minta berhenti itu ya bukan si Arya, orang Arya pingsan kok. Nah gara-gara si Gildan nggak bawa aneh-aneh di tengah jalan gelap kiri kanan hutan ini, akhirnya ya nggak digubrisnya lagi tuh si Arya. Sampailah tiba-tiba Wak Arya berteriak, "Berhenti!" Katanya kayak gitu, ya Allah Bang. Dari situlah Wak Gildan pun menyadari kalau ternyata di sebelah dia itu bukan Arya. Gildan waktu itu juga melihat mata kau tuh melotot kali ke depan Arya. Dan seketika Gildan langsung membangunkan atasan dan dua kawan yang lagi tedok tuh. Woi bangun kalian, bangun guys bangun, si Arya kesurupan kata. Dan pada saat itu Wak, posisi Gildan ini masih nyetir loh ya. Dia berusaha langsung mencari tempat yang memang agak sedikit ramai gitu. Tapi Wak belum lagi nyampe di tempat yang ramai itu, tiba-tiba Arya ini berontak dibuka pintu mobil tuh seperti ingin memaksakan badannya untuk keluar dari mobil. Mobil tuh masih berjalan Wak. Untungnya waktu itu si Arya pakai sabuk pengaman, makanya dia nggak langsung terjun ke bawah, langsung terlompat dari mobil tuh Wak. Masih ketahan sama bangku. Itulah memang pentingnya seatbelt tuh Wak. Dan pada saat itu seisi mobil pun panik kali menahan si Arya tuh biar nggak jatuh. Dan Gildan yang masih menyetir pun langsung bergegas menghentikan mobil Wak. Dan nggak cuma mobil rombongan mereka aja, beberapa mobil-mobil di belakang pun ikut berhenti Wak. Gara-gara mereka sebenarnya nengok tuh pintu di depan mobil tuh terbuka pas mobil tuh masih jalan. Dan pada saat itu Wak, menurut kesaksian kawan-kawannya, si Arya ini udah kayak berontak kuat kali. Dia sampai dipegangin sama 8 orang. Nggak bisa, kalian bayangin kekuatan 8 orang kalah sama 1 orang. Dan kebetulan kali waktu itu mereka berhenti dekat sama pemukiman warga Wak. Dan warga tuh sampai kayak pada nyamperin mobil rombongan si Arya tuh loh, karena mereka pikir apa ini kecelakaan atau bagaimana. Dan waktu itu di antara para warga yang berdatangan ke mobil rombongan Arya ini adalah salah satu bapak-bapak yang diketahui nama bapak ini Pak Mahmud. Nah waktu itu Pak Mahmud ini langsung dipegangnya si Arya kan. Arya pun seketika langsung diam Wak. Dan pada saat itulah Arya ini langsung dibawa ke rumahnya Pak Mahmud, karena kebetulan rumah Pak Mahmud dekat pula tempat dari tempat mereka berhenti. Dan setelah didoain, ditenangin, Arya pun kembali sadar Wak. Dan posisinya dia ini lagi berada di terasnya rumah Pak Mahmud. Udah banyak kali tuh warga-warga yang nengok siapa ini si Arya. Dan yang anehnya lagi Wak, kalian tahu kondisi si Arya pas lagi sadar dari kesurupan ini kayak gimana? Kondisinya basah kuyup Wak. Basah kuyup kayak habis kelelep pas lagi renang tuh kayak gitu. Badan Arya ini basah. Dia pun gelagapan dan terus mengeluarkan keringat. Sampai nangis Arya waktu itu tuh karena ngalamin kejadian kayak gitu tuh aneh kali rasanya bagi aku. Nah dia nggak usah bagi kau Arya, bagi aku pun aneh kok tiba-tiba aku jadi basah kuyup. Dan pas baru sadar dari kesurupan itu Arya pun udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, karena yang Arya rasakan tuh capek kali badan aku. Capek macam bertahan dalam tenggelam tuh capek kali. Arya pun langsung dikasih minum supaya bisa lebih tenang lagi. Dan setelahnya Pak Mahmud pun meminta Arya untuk duduk sambil bersender gitu di tembok rumahnya Pak Mahmud. Arya dikasih makan, dikasih juga rokok kemenyan. Tujuannya apapun nggak tahu si Arya nih. Yang pasti dia waktu aku ngerokok kemenyan itu, aku tuh kayak pengen kali ngelihat ke arah kiri, bagian kiri di kebun rumahnya Pak Mahmud waktu itu. Tuh aku hisap rokok tuh kan kayak pengen nengok ke kiri, terus kayak pengen nengok terus aku ke kiri. Dan betul penasaran aku kan tengok itu lama ke kiri. Dan waktu si Arya melihat ke sana, aduh belum apa-apa merinding. Dan pada saat Arya melihat ke arah kiri itu, Arya melihat ada sosok hitam bermata merah. Inilah sosok yang tadi Arya lihat dalam mobil tuh yang ada 2 cahaya merah tuh itu sosok itu. Dan ternyata sosok ini nggak sendirian Nadia. Dia berdiri bersama Akbar. Oh Akbar sahabat yang 10 tahun hilang karena tenggelam tuh ada di samping sosok tuh. Nengok hal itu Arya tuh ya shock dia kan, pasti kan dia terkejut kali, nggak percaya, ketakutan aku Nadia waktu itu. Kalian bayangkan Arya pun langsung buru-buru masuk ke dalam rumah Pak Mahmud dan langsung memberitahu tentang sosok apa yang dia lihat ke Pak Mahmud itu. Pak tadi saya lihat ini kan. Pak Mahmud langsung ngampirin Arya. Beliau diam sejenak dan kemudian Pak Mahmud mengatakan bahwa sosok-sosok yang tadi kamu lihat udah pergi kok. Nak, tenang. Saya mau nanya sama kamu kenal sama mereka? Kalau sosok yang hitam mata merah saya nggak tahu Pak, tapi saya kenal sekali dengan sosok yang berada di belakang sosok mata merah itu Pak Mahmud. Dia itulah sahabat saya, kata Mas Arya kan Wak. Hah? Sahabat kamu? Kata Pak Mahmud. Kemudian barulah di situ Arya pun menceritakan kejadian waktu dia masih SMA ke Pak Mahmud. Dan kalian tahu Pak Mahmud bilang apa? Oh pantesan
kamu tuh sebenarnya mau diajak ke alam mereka. Makanya si Arya pas kesurupan di dalam mobil tuh dia bilang mau pulang gitu kan, ke si Gildan kan, kamu dibawa ke alam mereka. Tapi untungnya kamu kuat melawan makhluk-makhluk itu, makanya kamu bisa selamat Arya katanya. Pas denger itu apa, Arya nggak langsung shock dewa, lemas lah dia langsung. Dan nggak cuma itu aja, sedih lah, kayak terharu gitu loh. Tapi sedih gitu bisa kan kalian rasain, wah. Dia akhirnya bisa betulan menemukan Akbar, sahabatnya yang hilang 10 tahun yang selama ini mereka cari-cari, jasadnya nggak ada, tapi dalam kondisi alam yang sudah berbeda. Macam mana tuh perasaannya, wah? Aku entahlah kalau jadi Mas Arya waktu itu ya. Masya Allah. Dan setelah kejadian itu semua, Arya sudah tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh, wah. Cuma pas nyeritain ini aja lah, ini dia langsung merinding sekaligus kayak macam sedih gitu lah, macam terus flashback aku, wah. Memori bersama